Ya pemirsa, kembali bersama kami di Berita Islami Masa Kini. Kalau baru nonton, waduh kemana aja tadi. Tapi nggak apa-apa, masih ada satu berita lagi ya Zia? Iya, kita akan bahas tentang hujan es dan juga badai pasir yang kemarin terjadi di Mekah ya. Jadi memang sebenarnya semua cobaan ini pasti ada hikmahnya. Ada maksud kenapa Allah memberikan ujian ini untuk kita. Betul, kita jadi harus lebih sabar lagi. Tetapi kalau kita bahas mengenai bencana yang terjadi di tanah air yang menimpa Jambi dan sekitarnya, Palangkaraya yang terburuk asapnya di dunia, bahkan, nah itu juga harus jadi pelajaran nih untuk kita. Jangan sampai tangan-tangan manusia ada yang kemudian merugikan banyak orang yang sampai sekarang jadi tidak nyaman. Insya Allah warga yang terkena musibah bisa lebih sabar lagi ya. Iya, dan cepat ditanggulangi oleh pemerintah ya. Langsung kita lihat penjelasannya, ini dia. Fenomena badai pasir dan hujan es di Mekah. Pemirsa beriman, insiden jatuhnya kren di Tanah Suci pada hari Jumat 11 September 2015 mungkin masih terekam jelas dalam ingatan kita. Menurut Yahya Al-Hasemi, salah satu wartawan CNN yang berada di lokasi kejadian, sebelum kren jatuh, badai pasir sudah lebih dulu melanda kota Mekah. Beberapa jam setelahnya, badai pasir berubah menjadi hujan badai yang disertai es. Hujan badai yang disertai es tersebut menyebabkan suasana kota Mekah menjadi gelap dan sesekali diselingi suara gemuruh. Hujan es tersebut juga menerbangkan papan-papan reklame dan menggenangi jalanan di kota Mekah. Apa yang menyebabkan terjadinya badai pasir juga hujan es tersebut? Serta apa dampak yang diakibatkan oleh dua fenomena alam ini? Berikut tim Berita Islami Masa Kini akan mengupasnya secara tuntas untuk Anda. Pemirsa, badai pasir memang telah beberapa hari melanda kota Mekah. Puncaknya ialah pada Jumat petang yang mengakibatkan sebuah alat proyek berskala giga jatuh menimpa lantai 3 Masjidil Haram. Dari insiden yang membuat sedih seluruh muslim di dunia ini, sejumlah jamaah haji meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Kepala Sub Bidang Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Hari Tirto Jatmiko menjelaskan bahwa badai pasir di Mekah terjadi karena perbedaan signifikan pada kecepatan angin, suhu, dan tekanan. Perubahan angin menjadi rendah ini menyebabkan angin bertiup cukup kencang membawa butiran-butiran pasir. Badai pasir yang cukup besar disusul hujan yang menerka Mekah dan Jeddah, bahkan menyebabkan beberapa pesawat yang membawa jemaah haji asal Indonesia sempat mengalami delay dan terpaksa harus mendarat darurat di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Media Center Haji di Mekah mengatakan bahwa badai pasir membuat jarak pandang terbatas. Debu pasir membumbung tinggi ke udara dan membawa sampah-sampah plastik. Selain itu, angin badai juga merusak sejumlah triplek sisa proyek pembangunan gedung. Badai pasir merupakan sebuah fenomena alam yang mengkhawatirkan. Dalam satu tahun, badai pasir dapat terjadi beberapa kali di Saudi Arabia, terutama di Mekah. Penyebab terjadinya badai pasir ialah kekuatan angin besar yang melewati partikel-partikel longgar. Partikel tersebut berupa debu juga pasir yang banyak terdapat di gurun. Badai pasir juga dapat terjadi akibat arus udara yang dingin bergerak ke arus udara kering. Sebelum terjadinya badai pasir, biasanya terdapat tanda-tanda, yaitu tekanan udara di sekitarnya turun dan suhu menjadi lebih dingin hingga 15 derajat Celcius. Setelah itu, angin berhembus dengan kecepatan yang tinggi dengan kandungan pasir di dalamnya yang mengakibatkan keadaan menjadi gelap dan jarak pandang menjadi sangat terbatas. Fenomena angin dingin yang bertiup kencang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk." Quran Surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 7. Sejak tahun 1950, badai pasir dari gurun Sahara meningkat 10 kali lipat, sehingga menyebabkan hilangnya tanah di Nigeria sampai Burkina Faso. Badai pasir dari gurun Sahara juga merusak terumbu karang di pesisir Karibia, sehingga jumlah terus berkurang 40% dari jumlah awal. Badai pasir merupakan fenomena alam yang harus diwaspadai, karena di dalam badai pasir terkandung jutaan ton pasir yang terbawa oleh angin kencang. Fenomena badai pasir yang terjadi di Mekah secara tidak langsung membawa pengaruh bagi para jemaah haji yang sedang melakukan ibadah di rumah Allah tersebut. Untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan dari badai pasir, para jamaah dikehendaki melindungi dirinya dengan berbagai cara sederhana, seperti tidak berjalan-jalan keluar selama terjadinya badai pasir. Namun jika jamaah haji terpaksa harus keluar menempuh badai pasir untuk melakukan rukun haji, maka para jamaah dikehendaki memakai pelindung tubuh, seperti kacamata dan juga masker untuk melindungi hidung serta mulut agar pasir tidak terhirup.
Selain itu, Menteri Agama juga mengingatkan agar petugas haji di Mekah yang menangani jemaah haji asal Indonesia lebih memperhatikan para jamaah dan juga mempunyai perencanaan apabila Badan Meteorologi Arab Saudi telah memperkirakan cuaca buruk saat akan melakukan tawaf atau wukuf, agar para jamaah tidak memaksakan diri keluar dari penginapan saat cuaca buruk. Badai pasir yang terjadi pada hari Jumat dan menyebabkan sebuah kren raksasa runtuh di Masjidil Haram ternyata bukan baru sekali terjadi. Arab Saudi telah beberapa kali mengalami fenomena badai pasir. Pada 11 Maret 2009 juga terjadi badai pasir di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Karena badai pasir yang waktu itu terjadi, lalu lintas udara dihentikan selama berjam-jam karena jarak pandang terbatas hingga beberapa meter saja. Selain itu, badai pasir juga ternyata pernah terjadi pada bulan Maret tahun 2015. Debu dan tiupan angin kencang tersebut menyapu seluruh wilayah Jeddah dan daerah sekitarnya. Puncak badai pasir yang terjadi pada bulan Maret tersebut ialah pada Minggu sore 29 Maret. Akibat fenomena itu, daya pandang di jalanan dan Haramain Expressway menjadi sangat rendah. Cuaca juga dilaporkan sangat buruk sehingga pemerintah setempat terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar selama beberapa hari. Pemirsa beriman, selain fenomena alam berupa badai pasir, kota Mekah juga sempat diguyur hujan es pada sore hari, beberapa jam sebelum terjadinya tragedi kren. Hujan es yang terjadi di Mekah memang cukup mengejutkan para jemaah haji juga penduduk setempat, karena biasanya wilayah Mekah cenderung beriklim panas dan terik karena matahari. Seorang jemaah haji asal Indonesia menuturkan bahwa pada pukul 5 sore waktu setempat, hujan yang mengguyur kota Mekah disertai butiran es. Butiran-butiran es tersebut menumpuk di atas atap mobil yang terparkir di tepi jalan. Hujan es yang terjadi di Mekah diakibatkan oleh awan cumulonimbus. Cumulonimbus adalah sebuah awan vertikal menjulang yang sangat tinggi, padat, dan terlibat dalam badai petir dan cuaca dingin lainnya. Cumulonimbus berasal dari bahasa Latin cumulus berarti terakumulasi dan nimbus berarti hujan. Akibat awan cumulonimbus yang terlalu rendah atau dekat ke permukaan bumi. Karena letaknya yang rendah ini akhirnya membuat hujan yang turun mengandung butir-butir es belum sempat mencair secara sempurna. Umumnya tinggi awan cumulonimbus sekitar 450 meter, namun saat terjadi hujan es, awan tersebut berada lebih rendah sekitar 300 meter. Ciri-ciri dari awan ini ialah berwarna gelap disertai petir dan kilat. Bukan hanya di Mekah, fenomena hujan es juga pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa kota di Indonesia pernah dihebohkan oleh turunnya hujan disertai butiran es yang menyerupai kerikil. Wilayah pertama yang pernah dilanda hujan es ialah Papua. Pada 5 Juli yang lalu, hujan es melanda 3 kampung di distrik Agandugeme, Kabupaten Puncak, Papua. Akibat turunnya hujan es di 3 kampung ini, warga kampung mengalami kerugian karena gagal panen dan matinya hewan ternak. Tidak hanya itu, ribuan orang di Papua juga mengalami ancaman kelaparan karena menipisnya persediaan bahan makanan pokok. Meskipun cukup langka, namun penduduk Papua menuturkan bahwa fenomena hujan es merupakan siklus yang biasa terjadi di Papua. Biasanya Papua akan dilanda hujan es 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, bahkan 10 tahun sekali. Hujan es yang terjadi di Papua membuat suhu di Papua menjadi dingin karena menyentuh minus 2 derajat Celcius. Sementara jika hujan es terjadi pada siang hari, suhunya mencapai 10 hingga 13 derajat Celcius. Selain Papua, hujan es disertai angin kencang melanda kawasan kota Medan dan sebagian wilayah Deli Serdang pada hari Minggu siang 26 Juli 2015. Sebelum fenomena langka ini terjadi, kawasan tersebut dilanda hujan deras disertai angin kencang. Setelah itu hujan turun disertai serbuan es selama 10 menit. Warga setempat mengatakan bahwa butiran es yang turun dari langit berukuran sebesar kelereng. Tidak hanya terjadi di Papua dan Medan, warga kota Bandung juga dikejutkan oleh bunyi batu es yang cukup keras dari atap rumah mereka. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis 16 April 2015 di sekitar kawasan Cibiru dan Cileunyi, Bandung Timur. Hujan es biasa terjadi di Bandung sekitar 5 hingga 10 menit. Namun kala itu hujan es terjadi selama 30 menit. Warga Bandung yang antusias dengan adanya hujan es rela mandi hujan dan mengumpulkan butiran es tersebut. Pemirsa beriman, tahukah Anda jika fenomena hujan es ternyata terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Quran Surah An-Nur ayat 43. Pemirsa beriman,
Fenomena alam yang cukup ekstrim ini ternyata tidak menyurutkan semangat para jemaah haji untuk menunaikan ibadahnya secara khusyuk di rumah Allah. Terbukti dari terus bertambahnya calon jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci setiap tahunnya. Adapun fenomena-fenomena alam yang terjadi di Mekah maupun di seluruh dunia tidak lain ialah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surah Al-Maidah ayat 120. Sebagai hambanya yang taat, hendaknya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam segala situasi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberi banyak manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.